Lalu bagaimanakah persiapan PSBB di Kota Bekasi? Kita sudah bergabung dengan Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi. Selamat sore, Pak Rahmat Effendi. Sore, terima kasih. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Rahmat, ini besok Jawa Barat, beberapa kota di Jawa Barat termasuk Bekasi sudah menerapkan PSBB, Pak. Persiapannya seperti apa, Pak? Ya, saya sampaikan, Doki ya, bahwa berkenaan dengan Bodebek ini, kita sepakat bersama Bogor, Depok, Bekasi melaksanakan kegiatan PSBB ya, dan kita mulai di jam 00 tanggal 15. Persiapannya dari sejak kita siaga sampai darurat bencana dan sampai kita menetapkan PSBB ini, rasanya ya semua berkenaan dengan keputusan PSBB yang dilatar belakangi oleh keputusan dari Menteri Kesehatan nomor 248 itu, ya, sehingga kita melaksanakan dari keputusan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Baik, kalau untuk warga Bekasi sendiri, Pak, apakah sudah mendapatkan sosialisasi, kemudian bagaimana responnya, Pak? Kita ini sebenarnya pada saat siaga pun juga sudah menyiapkan langkah-langkah ya yang namanya karantina wilayah terbatas. Pada saat itu semua ya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan budaya, mengumpulkan orang, sampai dengan pergerakan orang sudah kita pantau. Nah, pada saat kejadian ada peningkatan dari status PDP ke positif, ya, dan itu ada di beberapa kecamatan, kita meningkatkan menjadi darurat bencana. Disitulah kita mulai memperketat, ya, sampai kita melakukan di 16 pintu, ya, 16 pintu keluar masuk, ya, yang akhirnya setelah kita identifikasi lagi ternyata di empat titik ya di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Dengan DKI kita punya 4 wilayah yang beririsan, ada 31 titik sekarang ini. Pak, ini implementasi PSBB tentu tidak jauh berbeda dengan PSBB yang diimplementasikan di Jakarta, Pak. Termasuk mungkin kebijakan terkait ojek online, Pak. Apakah nanti memang sempat terjadi perdebatan, Pak, ini antara tumpang tindihnya peraturan. Apakah di Bekasi ini, apakah akan menerapkan juga kebijakan terkait ojek online yang sama, Pak, dengan DKI Jakarta? Ya, kita lihat payung hukumnya kan keputusan Menteri Kesehatan nomor 248. Objeknya sama, DKI dengan kita sama. Nggak mungkin kita berbeda. Jadi apa yang dilakukan DKI, kita lakukan. Nah, contohnya sekarang gini, DKI, 4 hari dilaksanakan keputusan PSBB, ternyata dari Bekasi itu, dari kota Bekasi, ya, kendaraan masih sedemikian rupa, sama seperti saya lihat di Depok tadi. Nah, itu saya lihat lagi nanti di perbatasan kabupaten kemarin. Ternyata dari Kabupaten Bekasi juga masuk ke kota Bekasi besar. Artinya orang dari Kabupaten Bekasi ke kota Bekasi, dan dia melintas sehingga ke Jakarta. Kalau ini nggak dibatasi di Kota Bekasi dan di Kabupaten Bekasi, ya DKI tidak ada manfaatnya untuk pelaksanaan PSBB yang ada di DKI Jakarta. Nah, selanjutnya berkenaan dengan ojol. Ya memang saya dengar kemarin, saya juga belum baca berkaitan dengan keputusan Menteri Perhubungan yang membolehkan dalam keadaan tertentu. Ya saya simpel saja lah, nggak usah harus multitafsir. Nah sekarang ojol itu hanya dipakai untuk nganter makan, drive thru, ya. Jadi kalaupun ada semuanya seperti yang diinterpretasikan dalam keputusan Menteri Perhubungan, jadi nanti multitafsir di rakyat. Jadi sulit kita di bawah ini, padahal kita harus menyelamatkan nyawa dan perut warga masyarakat Kota Bekasi. Baik, Pak Rahmat, ini masih soal transportasi. Ada usulan untuk menghentikan sementara operasional komuter lain, begitu khususnya yang di Bodebek ini, Pak. Gimana, Pak? Kemarin kita memang rapat 5 wilayah, rapat yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bogor. Ada beberapa masukan-masukan, ya. Masukan-masukan yang pertama adalah kemarin dari Bupati Bogor juga mencetus bagaimana kalau selamanya 14 hari kita tutup, ya. Nah, di situ rapat dihadiri juga oleh Direktur Utama PT KCI, ya, dan Dalop-nya PT KAI. Ya. Pada prinsipnya mereka tidak keberatan, dan sekarang pun mereka sudah melakukan ya pengurangan dari komuter-komuter yang ada, ya, atau KRD atau KRL yang ada. Nah, saya sampaikan untuk Kota Bekasi, saya bilang saya punya 3 stasiun. 3 stasiun ini ada di Bekasi Timur, ada di Bulan-Bulan, ada di Kranji. Daripada orang bertumpuk, ya, terus dia berhenti di Bulan-Bulan dan di Kranji, lebih baik setiap stasiun itu dipergunakan waktu tertentu,
Ya, dia langsung tidak berhenti di Bulan-Bulan, tidak berhenti di Kranji, tapi langsung berhenti ke Senen atau ke Gambir, saya bilang gitu. Jadi ini untuk menghindari bagaimana pergerakan orang itu. Jadi physical distancing-nya itu betul-betul harus kita jaga gitu. Kita tidak mungkin lah kalau kita menutup kereta gitu, nggak mungkin lah, karena itu adalah kegiatan atau transportasi yang sangat efektif dan murah untuk rakyat. Baik Pak Rahmat, artinya memang ada usulan-usulan yang disampaikan namun belum final Pak ya. Kita tunggu Pak, baik kita tunggu perkembangannya seperti apa dan kita tunggu penerapan PSBB di Kota Bekasi. Terima kasih Pak Rahmat Effendi.